Oke teman-teman, nah, kembali lagi di channel saya ya. Nah, di part sebelumnya kemarin kan kita udah belajar tentang cara membuat template, ya, database, login, hak akses, dan sebagainya. Nah sekarang ini udah masuk part 4, kita akan belajar cara membuat modul atau menu-menu di dalam aplikasi, dan juga belajar tentang pemrograman asynchronous atau CRUD Ajax. Nah, oke langsung aja kita buat halaman-halamannya dulu. Ya kan, di sini saya udah sediain ada 4 slide ya. Tinggal Ctrl N aja nih. Nah, kemudian ini kita copyin aja biar makin cepat. 1 2 3 4. Oke, biar lebih mudah kita kasih HTML aja. HTML si HTML juga, di sini juga HTML. Kira gitu. Oke, ini lembar halamannya sesuaikan aja ya. Hitung aja nih, 1 pasien, apotik, dokter, supplier, berarti 4. Oke. Nah, ini kan udah jadi. Ini kita tinggal sesuaiin aja di sini. Ini dihapus aja, nggak perlu ya kayaknya. Ini nggak perlu, jadi nggak perlu ini. Hapus aja nih. Oke, beres. Terus di sini aku ingin ngapus ini, nggak usah dulu, save aja dulu. Amin, sesuai di sini. Ini pendaftaran, berarti pendaftaran.html. Pendaftaran.html 1. Kemudian di bawahnya apa tuh? Apotik. Saya aja sini. Apotik aja, langsung enter kan udah otomatis. Terus save. Apa di bawah apotik itu ada dokter ya, berarti dokter.html. Beres. Satu lagi supplier, sesuaikan aja namanya sama nama di sini biar lebih cepat. Supplier, oke, beres. Nah sekarang kita tinggal custom aja nih. Ini dihapus aja, nggak diperlukan untuk sekarang, nanti kita buat baru bila perlu gitu. Oke, kita Ctrl save juga. Kelola supplier, save. Dokter ya, dokter. Oke, ini hapus aja. Sama di sini kelola apotik, save. Kemudian kelola pendaftaran. Oke, pendaftaran, save. Terus kita edit lagi. Nah, kita hapus dulu, kita kosongin untuk sementara. Tekan, nanti ini kita ini biarin aja nih, apa-apa. Oke, jadi langsung kita buat aja ya. Saya langsung ke sini aja nih.
jangan lupa Petruk. Sini pendaftaran, sesuaikan urutannya biar lebih mudah. Pertama di sini ada pendaftaran, apotik, dokter, supplier, sesuaiin aja biar lebih mudah. Oke, lanjut. Pendaftaran, sip. Login dulu. Nah, untuk mengamankan sessionnya nih, di sini pendaftaran. Oke, return render template pendaftaran .html gitu. Nah, biar lebih cepet kita copy paste aja langsung, nggak usah tulis dari awal. Pendaftaran di sini apa? Apotik, berarti tinggal ganti aja apotik. Apotik, tinggal ganti apotik.html. Apotik.html 3, 4 enter. Habis apotik ada dokter. Sini sesuaikan aja dengan nama-nama HTML-nya ya di dalam template, folder template. HTML terus supplier gitu. Supplier. Ganti aja sini supplier. Oke. Jangan lupa nih, kita panggil database-nya. Sesuaiin dengan kelas-kelas yang kita buat sebagai database. Nah, biar bisa terbaca database-nya, kita namain aja data sama dengan, nah, lihat tuh pendaftaran, nama database-nya apa. Nah, berarti kelasnya pendaftaran. Nah, kita panggil ini dalam data tadi, pendaftaran query .al. Maksudnya apa nih? Python tolong panggil kelas pendaftaran yang sebagai database, kemudian panggil semua isi di dalam database-nya. Kira-kira gitu kalau kita bahasakan secara sederhana ya. Nah, kemudian ini kita deklarasikan. Kita seperti biasa. Yang sebelumnya kan gini juga. Oke, sip. Yang data. Kita bikin variabel yang sama. Saya apotik apa gitu, sesuaikan aja kelasnya. Obat ya, berarti obat.query.al. Oke. Dan gitu juga seterusnya. Nah, di copy paste aja nih. Oh, ini saya lupa nih ganti functionnya nih. Apotik, di sini dokter ya. Di sini supplier. Lupa ganti fungsinya. Oke. Saya tinggal ganti aja nih dokter. Oke, kemudian di sini kita kasih supplier bos gitu. Oke ya. Terus lihat servernya, perilakunya. Nah, ini berarti udah diproses gitu. Kita deklarasiin aja nih, copy paste aja. Jangan lupa makumanya sekalian. Oke, kita save. Nah, kemudian kita kembali ke folder, ke include, terus panggil tuh tadi set bar gitu, tinggal nama-namain aja sesuai yang ada di sini gitu. Sini namain aja pendaftaran gitu, pendaftaran. Sini
apotik itu kan. Di sini dokter, terus di sini supplier gitu. Supplier. Nah, oke, beres ya. Refresh. Pendaftaran, kurang tulisannya. Pendaftar, tambahin hurufnya, pendaftaran itu harusnya. Refresh lagi. Nah, udah ada ya. Ketik juga udah ada, ini juga udah ada, juga udah ada, ya udah ada. Oke, sip. Tinggal kita custom aja tuh tadi. Kita custom, ganti-ganti aja. Pendaftaran. Oke. Kita ke sini dulu biar lebih mudah dibaca. Kita langsung ke sini aja lah. PHP admin. Oke, udah mulai kebuka dia. Lebih klinik. Nah, custom nih. Nama tabelnya. Gitu. Pendaftaran, nomor. Nama pasien. Terus apa di situ? Tempat biar cepet. Sini tanggal lahir, kemudian statusnya, oke, kemudian profesinya apa, udah alamat aja. Udah segini doang. Oke. Terus di sini kita atur lagi. Kita save. Kita bisa lihat nih apa yang kita mau atur nih. Nah, oke, sip. Saya ganti table apa gitu. Pasien aja. Kira-kira gini. Oke, kita save. Nah, tambah pasien. Oke, save. Oke, terus di sebelah lagi kita atur lagi nih di apotik. Nah, apotik ini sesuaiin juga sama di dalam database. Oke, kita ke obat sekarang. Nama obat, oke, sini nama obat, oke, kemudian jenis obat. Terus di sini itu ada
harga beli, harga jual, oke. Terus di bawah ada aksi gitu. Oke. Tambah satu lagi nih, kurang nih. Oke. Sip. Refresh dulu. Oke, lanjut lagi di sebelahnya. Dokter itu apa aja sih? Nama sama jadwal, oke. Nama sama jadwal. Oke. Beres. Tabel dokter. Oke, kita supplier lagi. Table supplier. Supplier ini ada apa aja? Kita lihat dulu. Perusahaan, kontak, alamat. Jadi disesuaikan aja semua. Perusahaan, kontak, alamat. Nah, perusahaan, kontak, sama alamat. Oke. Refresh. Ini benar. Oke, jadi untuk custom awal udah beres gitu kan. Udah beres nih gitu kan. Nah, sekarang kita mulai untuk melakukan create, read, up, delete ya. Nah, karena datanya belum diisi, otomatis belum bisa di read karena masih kosong gitu. Otomatis kita harus nginput dulu nih. Nah, saya mau nginputnya itu pakai teknik, yaitu teknik Ajax ya, asynchronous JavaScript and XML gitu. Nah, jadi nanti pada saat kita melakukan request HTTP atau nginput data, itu nanti semua metode HTTP request atau semua aksi-aksi inputan itu akan ditangani atau dikelola oleh Ajax gitu. Kenapa harus pakai Ajax? Dia biar lebih cepat gitu dan lebih stabil gitu. Nah, oke, kita langsung aja gitu kan. Nah, saya mau melakukan CRUD Ajax itu di form yang paling sedikit dulu biar lebih mudah gitu. Nah, saya pilih dokter nih karena dikit, sekarang inputannya dikit gitu. Oke, saya langsung ini aja ke tambah dokter aja. Kita langsung ke form dulu. Di sini ada nama sama jadwal gitu. Jadwal. Oke, saya ke bootstrap dulu. Bootstrap. Oke, saya ke form. Saya nggak ke form nih, saya ke ini aja, modal aja. Kita coba saya perhatiin dulu, siapa tahu bisa. Oh enggak, modal aja dulu. Terus kita ambil ininya nih, kita ambil aja ininya. Karena saya butuh text area ya.
Jadi saya ambil itunya, tap aja. Oke, ini dihapus, nggak dibutuhin. Sama jadwal di sini, jadwal. Oke, terus jangan lupa dikasih name, sesuaiin dengan backend sama database gitu, dengan nama gitu. Nah, coba saya refresh. Oke, ini dokter, harusnya dokter baru aja. Oke, sip. Oke, nama jadwal. Nah, sini kita buat nih di backend dulu. Di sini saya mau if root, buat dulu. Sini tambah dokter gitu. Jangan lupa kasih methods get sama post gitu. Sebenarnya bisa tulis gini aja sih sebenarnya. Mau pakai post juga bisa, tapi gunain aja dua-duanya biar lengkap gitu. Terserah sih. Add login dulu. Oke. Ini definisi tambah dokter gitu. Jika request methodnya itu post, maka nama sama dengan request form, nama, kemudian jadwal sama dengan request.form jadwal. Oke. db.session 8, tambahkan database-nya pada session. Itu di mana? Dokter. Yang isinya adalah nama, variabel nama ini sama variabel jadwal. Yang nanti isinya itu akan diterima dari HTML gitu. Pada saat kita nginput dari HTML gitu. Kemudian kita commit gitu. Untuk mempermanenkan isi database, itu namanya commit. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita ngimport extension JSON HiFi. Nah, ini untuk mengembalikan nilai yang berbentuk JSON, karena ini nanti sangat diperlukan untuk CRUD Ajax gitu. Oke. Di sini kita kasih nilai return JSON HiFi sesuai yang di atas. Kemudian kita buat tuple sama dictionary di dalam, yang key-nya itu kalau dia sukses maka kasih nilai true. Oke. Selain daripada itu, kasih return redirect dengan request.referrer. Nah, atau request yang terarah, secara otomatis dia langsung request atau memutar balik halaman atau merefresh kembali halaman ke halaman semula, kira-kira gitu. Oke, kita save ya. Kita lihat, pastikan tidak ada error gitu. Beres ya. Oke. Jadi di dokter itu kita tinggal ganti aja tambah dokter. Terus di sini jangan lupa dikasih ID. ID-nya sama dengan TB dokter misalnya. Nah, atau tambah dokter lah, katakanlah gitu. Terserah lah ID-nya apa aja, bebas. Oke. Nah, di sini kita buat nih. Nah, sini ada teknik yang namanya untuk memasukkan JavaScript ya. Sebenarnya ada 3. Pertama kita bisa gunakan block script
satu. Kemudian kita bisa blok JavaScript. Nah, ini bisa juga. Kemudian kita kasih end block di sini untuk penutupnya. Kemudian ada lagi satu namanya block tail. Nah, tail ini kan bahasa Inggris, artinya buntut atau ekor atau ujung. Nah, karena ini adalah ujung dari HTML, ya kan, ini kan paling bawah nih, berarti ujungnya. Berarti yang paling relevan adalah tail. Sebenarnya JavaScript juga bisa, tapi saya lebih senang pakai ini gitu, untuk memblok isi dari JavaScript gitu. Nah, di sini kita buat nih fungsi-fungsi Ajax-nya, tulis script untuk penutupnya lagi gitu. Oke. Nah, langsung kita buat aja. Saya coding dulu, ntar saya jelasin. Dokumen dot add event listener yang isinya adalah content loaded, ya kan. Kemudian jalankan function titik koma, kemudian dokumen dot query selector, carikan saya ID yang namanya TB dokter, itu kan. Ketika saya submit, maka jalankan fungsi asinkronus, ya kan. Kemudian kasih parameter terserah namanya apa, biar lebih singkat pakai aja E. Kemudian E-nya ini kita panggil ke sini, e.prevent default. Oke. Kemudian kita bikin variabel pakai const saja. Sebenarnya bisa var, bisa let, atau const. Nah, karena saya ingin nilainya itu konstan atau tidak bisa diubah oleh apapun, jadi saya pakai const xhr, atau terserah apa namanya, rig aja juga bisa, artinya request. Saya singkat aja, new xml http request. Oke, ini boolean function ya dari JavaScript. Kemudian rig.onload, ketika dijalankan kan dia jalankan function itu. Oke, dan kita buat lagi const data sama dengan json dot parse, kemudian rig dot response text. Oke. Kemudian jika datanya sukses, maka kasih peringatan, yaitu namanya alert, data berhasil ditambahkan. Itu kasih tanda seru lah, biar asik gitu, titik koma. Kemudian kasih function namanya, boolean function namanya location dot reload, titik koma. Selain itu else, maka kasih peringatan alert, ada trouble. Sip. Kemudian lewatin scope-nya ini, berarti di sini. Berarti kan kita udah selesai di sini. Kita jalankan scope yang lain. Jadi saya mau panggil lagi, saya bikin lagi variabel const datanya gitu. Ya, form aja. Form sama dengan dokumen dot query selector, ID-nya itu tb dokter,
mati koma, const datanya, supaya jangan sama variabel di atas, sama dengan new dot form data yang isinya adalah form gitu. Kemudian kasih dia await rig dot open, metodenya sesuai sama ini ya kan, sini. Oke, panggil URL-nya apa tadi, tambah dokter. Oke, kemudian kasih nilai true. Kemudian rig dot send, yang di send apa ya, datanya, ininya yang di send. Oke, supaya lebih asik ya kita langsung tes aja dong, lebih asik. Oke, kita refresh. Jangan lupa inspect elemen, cek errornya apa. Kalau ada error kita perbaikin. Sini ada error apa nih? Ntar dulu. Ini katanya apa ini? Oh, di sini ada ya untuk loading ya. Failure to execution at event listener on event target parameter. Oh, dia menganggap function itu sebagai objek, harusnya sebagai function. Coba kita kembali dulu ke template, panggil index.html. Kayaknya aku lupa deh kemarin ini. Oh, di sini nih. Nah, harusnya gini. Harusnya tambahin lagi function 1 supaya dia mengembalikan, dia mereturn nilai ini gitu. Itu kita refresh. Nah, udah nggak ada tadi kan, udah nggak ada tuh. Oke, sip. Kita lanjut. Sekarang saya mau tes nih. Dokter tadi. Cuma jadwal. Oke. Saya refresh. Saya tambahin nama misalnya Dr. Hasan Al-Basri. Terserahlah apa namanya. Serah-serah kalian lah. Misalnya Senin sampai Kamis. Jam 08.00 sampai dengan jam 13.00 WIB gitu. Coba saya input. Nah, udah ada kan? Ini berarti Ajax-nya udah bekerja. Oke. Nah, gitu. Oke, saya mau jelasin gini. Kenapa ini keklik? Ini mas dulu. Jadi saya mau jelasin gitu fungsi-fungsi yang tadi. Nah, dokumen add event listener ini untuk membuat event atau kejadian di dalam JavaScript. Ya, kejadian atau eventnya adalah jelas dokumen object model, konten object model itu akan di load gitu untuk dibawa ke database gitu. Nah, kemudian jalankan function. Nah, ini query selector apa? Dia manggil ID TB dokter yang kita buat di form ini sebagai induk dari semua data yang kita inputkan di dalam HTML sini. Induknya kan form. Jadi apapun yang kita isi di sini pasti akan ditampung oleh ini sebagai induk. Nah, kemudian dia bawa ke sini. Ini sebagai perwakilan dari HTML, dari backend yang ada di sini. Kemudian diantarkan ke sini. Diantarkan ke database, terus di commit, terus dia sampaikan, dia kembalikan nilai JSON atau nilai yang bernilai benar gitu. Oke. Nah, setelah itu
ketika dia di submit, kita kan klik tombol submit tadi, buttonnya, tipenya kan. Nah, ini jalankan asinkronus. Asinkronus ini untuk membawa data secara asinkronus gitu. Nah, kemudian dia prevent default. Prevent default ini gunanya untuk mematikan fungsi-fungsi default yang ada di JavaScript. Misal saya nginput nih ya kan, nah, input itu input kan saya nggak mau dia reload dulu atau ada fungsi-fungsi bawah. Nah, jadi saya matiin dulu. Saya pingin semua event atau semua kejadian-kejadian atau fungsi apapun yang dalam JavaScript itu sesuai keinginan saya, bukan sesuai dengan default. Makanya prevent artinya menghindari. Default artinya kan nilai otomatis. Jadi kita menghindari nilai otomatis supaya definisi-definisi yang kita buat itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, kira-kira gitu. Kemudian rig ini kita buat XML HTTP request. Nah, inilah yang akan membuat fungsi Ajax-nya tadi. Setelah dibuat kan di load dulu tuh. Setelah di load, semua datanya itu akan dirubah jadi JSON. Nah, makanya kenapa di sini harus dikembalikan secara JSON? Karena dari sini kita harus diparsing, kita udah parsing gitu. Jadi dia menerimanya atau mengembalikan nilainya sebagai JSON juga. Nah, paham ya sampai sini ya. Terus di sini jika datanya sukses, maka tampilkan ini. Kemudian reload lokasinya gitu. Tapi ditampilkan dulu ART-nya sebagai pemberitahuan bahwasannya ini sudah berhasil. Kemudian kita reload gitu. Selain itu, nah, ada masalah gitu. Kemudian di sini form itu, nah, kita panggil kembali induknya tuh, biar kita bisa isi kembali datanya gitu. Isi kembali datanya, ya kan, kita panggil form di sini. Nah, kemudian kita pakai fungsi await gitu. Ini supaya fungsi requestnya itu lebih stabil gitu. Jadi await. Gitu. Nah, kemudian di sini ada metodenya apa, URL-nya apa, kemudian kembalikan nilai true. Nah, nilai true ini akan sinkron ke sini nanti, sama-sama true gitu. Jadi mereka ini komunikasi ceritanya. Kemudian dia di-send langsung gitu ke sini, teruskan database, diteruskan ke database dan datanya bisa ditampilkan gitu. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa saya tidak pakai jQuery Ajax? Oke, saya punya beberapa alasan kenapa saya tidak menggunakan jQuery Ajax. Karena yang pertama, kita tidak perlu menggunakan extension atau library atau plugin tambahan. Kalau jQuery kan kita harus download dulu, atau kita harus pinjam URL library-nya atau pluginnya, terus kita pasang. Menurut saya itu ribet. Kemudian yang kedua, alasannya adalah ini kita gunakan JavaScript murni yang tanpa embel-embel plugin. Sementara kalau pakai jQuery, dia pakai plugin. Kalau ada error pasti pusing. Terus yang ketiga yang paling penting adalah, dan yang paling mencolok adalah, selain karena kita menggunakan JavaScript murni atau vanilla JavaScript, di sini tuh kita menggunakan async await yang merupakan request HTTP yang paling powerful di dalam JavaScript gitu. Nah, kenapa async await ini lebih powerful daripada Ajax jQuery? Karena jQuery Ajax itu dia menggunakan metode callback, sementara ini dia pakai promise. Apa bedanya? Jadi callback itu kan artinya pemanggilan kembali. Call panggil, back kembali, berarti panggil kembali. Bayangin aja kalau setiap kita lakukan request panggil kembali, itu akan terjadi callback hell atau pemanggilan terus-menerus yang membuat request itu makin lama, makin banyak, makin tidak stabil. Itu pasti. Nah, kalau async ini apa? Oh, async ini stabil. Dia asinkronus, kemudian dia await. Jadi saya bisa analogikan gini. Misalnya kamu beli ayam nih ya kan. Nah, kamu beli ayam di, atau teman-teman beli ayam di KFC gitu kan. Anda nggak perlu nunggu di KFC itu. Anda mungkin bisa pergi ke tempat teman Anda dulu sambil nunggu makanannya udah jadi, nanti dihubungin gitu. Atau Anda pesan makanan di rumah makan manapun, nanti Anda akan dihubungi ketika udah jadi gitu. Anda pesan makanan dulu, tapi Anda bisa jalan dulu. Anda ke teman Anda dulu, Anda jemput cewek Anda dulu, mungkin pacar Anda dulu, atau siapapun.
ini Anda bisa ke sana dulu. Nah, Anda bisa jalan-jalan dulu, Anda mau jalan ke toko buku dulu, Anda mau jalan ke Indomaret dulu, serah-serah ente lah ya kan. Kemudian Anda balik, sudah ke sana kemari, udah nggak pusing, nggak nunggu-nunggu, nggak dipanggil-panggil terus-menerus. Begitu udah jadi, Anda dihubungin, Anda tinggal datang, ambil, atau Anda nikmatin, ya udah beres. Nah, kira-kira analogi dari a sins await itu seperti itu. Ya kan? Jadi dia melakukan promise. Promise itu kan dia berjanji gitu kan. Nah, jadi dia itu bukan cuma lebih powerful, tapi lebih cerdas ketimbang menggunakan Ajax-nya jQuery gitu. Kalau jQuery pakai callback, ini pakai promise. Ini jelas jauh lebih powerful daripada jQuery Ajax. Nah, itu perbedaannya tuh. Kalau nggak percaya, tes aja sendiri. Oke. Nah, kemudian di sini saya pingin ngedit nih. Saya pingin ngedit kan. Oke, saya tinggal kopas aja nih biar cepet gitu. Saya tinggal ganti aja nih, edit dokter. Kemudian saya kasih parameter sini ID. Kemudian di sini ada ID-nya juga. Di sini saya panggil data sama dengan dokter.query.filter by ID. ID-nya dari dokter sama dengan ID yang dari HTML. ID sama dengan ID-nya ini ya. Kemudian ambil yang pertama. Oke. Tinggal tambah-tambahin aja nih. Data nama, data.jadwal. Tinggal masukin aja sini data. Nah, sesuai dengan ini ya. Ini karena ini mengatur semua nih. Ini sama ini masih sama. Kita save. Ini kenapa? Tambah dokter. Maksud, oh ya, saya lupa ini. Kesini diganti dulu. Edit dokter. Oke, refresh. Seperti biasa tekniknya itu kita ini kan udah ada nih parameternya, jadi udahlah edit dokter kan. Kemudian di sini ID-nya sama dengan EDK, edit dokter. EDK aja lah, sebut aja gitu biar lebih mudah. Itu di sini name sama dengan nama. Sini jadwal. Copy aja tadi. Ini hapus dulu. Kita bikin editnya dulu, bos. Gitu. Oke. Sabar, bos. Jadwal oke. Sini saya tambahin aja di sini. dt.jadwal. Sip. dt.nama. Oke. Di sini saya mau kasih nih input type hidden. Kita hidden biar dia nggak kelihatan. Kemudian kita kasih value. Value-nya sama dengan dk.id. Oke, edt ya.
pt.id. Oke, ID-nya kasih di sini aja sih. Sini aja harus media. DKT. Nah, ini beda nih soalnya. Nanti kita ambil value-nya soalnya. Edit DKT, kemudian ini saya copyin aja nih. Ini saya copy semua nih. Di sini edit dokter. Di sini masih sama, edit dokter gitu. Nah, di sini saya panggil value-nya nih. Sorry. Jones nilai sama dengan JavaScript. Carikan saya ID yang namanya EDK, kemudian ambil value-nya. Nah, gitu. Supaya dia bisa kenal tuh ID-nya gitu. Ambil dari sini ya. Kemudian ini kita ganti nih stringnya, pakai string literal yang di samping satu tuh, gini. Nah, di sini edit dokter. Nah, ini kita pakai objek literal. Objek literal sama string literal. Oke, situ kita tulis nilai. Nah, gitu. Ini ID ya, kira-kira gitu. Oke, beres. Pastiin dulu tidak ada yang error gitu. Beres ya. Sip. Refresh, coba lihat ada error nggak untuk itunya tadi. Nah, saya mau edit nih. Tuh. Saya nggak mau ini, cuma ntar saya lihat dulu. Samain dulu. Edit DKT, oke. 13.30. Misal saya mau ganti. Berhasil kah? Ada error kayaknya. Ini bilang apa nih? Is not function. Oh iya. Harusnya ini nggak usah pakai. Oke, sip. Hapus dulu. Kita ulang, bos. 13.30. Edit. Nah, beres ya. Udah bisa ya. Berarti untuk edit, create sama editnya udah, update-nya udah sinkron sama Ajax. Cuman saya pengen ganti tadi. Ya, hasil di edit harusnya. Edit. Oke, sip. Kita ulang lagi. Saya ganti sekarang 14.30. Edit. Nah, gitu tuh. Oke. Sekarang untuk hapus itu, nah, tinggal ganti aja tuh di bawah. Saya buat lagi. If.truth di bawah aja lah, biar lebih enak lah. Sorry. If.truth hapus dokter gitu. ID.
berdasarkan ID. Metodenya get sama post biar komplit aja. Login dulu. Oke, sip. Definisi hapus dokter, parameternya ID. Data sama dengan dokter dot query dot filter by ID sama dengan ID dot first. Kemudian db.session.delete itu data yang ini ya, kan berdasarkan HTTP parameternya gitu, jadi nggak semua. db.session.commit, kemudian return redirect request.referrer. Coba kita refresh. Saya tambah dulu biar enak. Dokter Aditya Warman, Senin Rabu 09.00 sampai dengan 14.00 WIB. Input mantap. Nah, begitu. Saya pengen hapus nih. Ntar dulu. It's not mapped. It's not mapped. Tidak bisa dipetakan. Kenapa nih? First. URL 4 aja dah. Oh, I know. Harusnya ini. Hapus dokter harusnya. Oke. Sorry what? Di sini ya hapus. Oke. Saya pengen nambah, saya pengen edit lah. WIT aja. Nah, ini. Oke. Jadi di sini create thread update-nya itu udah Ajax ya. Nah, ini saya tidak tambahkan karena saya mau hapusnya itu otomatis langsung request referrer gitu. Jadi bikin biasa. Saya hanya ingin menitik beratkan di input data sama update data gitu. Saya benar-benar pakai Ajax gitu. Kalau untuk hapus saya rasa nggak perlu. Lalu ditangani langsung sama ini gitu. Karena cuma ngapus doang kan gitu. Jadi saya rasa tidak terlalu perlu untuk pakai Ajax. Sebenarnya bisa aja sih kalau mau teman-teman kreasikan. Nah, jadi untuk penyelesaiannya di next video ya. Karena udah mau subuh gitu. Saya ini bikin videonya subuh ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya bos. Pantengin terus.